peran UMKM itu dibutuhkan. Bagaimana caranya bisa berinovasi, kemudian memiliki strategi pemasaran yang efektif. Kalau nggak seperti itu, maka akan kalah saing dengan pemain bisnis yang lebih besar itu. Itu pantau kinerjanya. Kalau menurut saya nih ya, pantau kinerjanya, kemudian ukur hasilnya, serta perbaiki strateginya. Apa yang harus dilakukan? Langkah paling mendesak yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah menyediakan pelatihan dan pendampingan intensif dalam pemanfaatan teknologi digital. Nah, karena ini penting ya, karena kita sudah di era apa? Gen Z atau milenial ini ya. Iya, betul. Yang tidak lepas dari teknologi kan seperti itu. Iya. Saya rasa cukup fokus pada inovasi dan adaptasi, kemudian manfaatkan teknologi digital, bangun jaringan yang kuat, dan jangan pernah menyerah dengan tantangan, karena kunci sukses UMKM itu terletak pada kemampuan untuk terus belajar, berinovasi, dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Jatim semua, jumpa lagi dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan tentu saja tamu kita hari ini spesial, seorang politisi perempuan dari fraksi Gerindra, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Siapa lagi kalau bukan Ibu Hermin SPDI MPD. Assalamualaikum Bu Hermin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir lagi ke sini. Gimana kabar hari ini Bu Hermin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini dari Jember Bu, langsung ke sini tadi. Ya. Oke. Luar biasa. Bu Hermin SPDI MPDI, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur yang merupakan fraksi Gerindra dari Jatim 5 meliputi Kabupaten Jember dan Lumajang, dan beliau juga seorang ketua umum Serikandi Laskar Sholawat Nusantara atau kerap disapa dengan Mak Sri ya. Betul sekali. Kalau di dapil. Kalau di dapil. Iya. Oke, siap. Nah, nanti kita akan membahas banyak nih karena tema kita hari ini juga sangat erat kaitannya dengan emak-emak atau ibu-ibu atau juga mungkin anak muda. Kita akan membahas terkait dengan pemasaran UMKM, strategi, tantangan, dan peluang di Jawa Timur. Nah, ini menarik sekali. Kita akan bahas karena juga Bu Hermin ini punya pengalaman cukup panjang untuk membina suatu UMKM juga ya Bu Hermin ya di dapil. Nah, kita akan bahas. Tapi terkait dengan UMKM di Jawa Timur sendiri, sekarang ini kan semuanya serba go digital ya Bu Hermin ya. Semua terdigitalisasi. Kalau soal UMKM mungkin ini juga dulur Jatim udah penasaran atau pengen langsung tahu aja deh sebetulnya strategi pemasaran digital yang paling efektif untuk UMKM di Jawa Timur itu apa sih Bu Hermin? Berbicara terkait pemasaran digital yang paling efektif untuk Jawa Timur ini, sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan oleh para pelaku usaha termasuk UMKM ini. Apa saja yang bisa dilakukan oleh para pelaku usaha ini? Yang pertama adalah manfaatkan media sosial. Ya. Caranya bagaimana? Buat dan kelola akun media sosial yang relevan dengan target pasar UMKM. Yang kedua, gunakan media sosial ini untuk berinteraksi dengan pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah bagikan konten menarik dan promosikan produk UMKM-nya. Dan di situ masih ada lagi tuh yang bisa dimanfaatkan. Manfaatkan fitur berbayar yang ada di media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kemudian langkah berikut, strategi yang berikutnya lagi adalah buat konten marketing yang menarik. Ya, tapi pastikan dulu konten yang dibuat itu sesuai dengan kebutuhan dan minat target pasar. Yang ketiga adalah bangun hubungan yang dengan pelanggan melalui interaksi aktif, kemudian berikan respon yang cepat serta pelayanan yang baik juga. Dan yang terakhir adalah analisis pasar. Caranya menganalisis pasar itu bagaimana? Lakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan seperti itu. Oke, ini tadi strategi untuk digital marketing ya, pemasaran digital ini yang efektif untuk UMKM kita. Nah, tapi mungkin juga banyak yang masih belum sepenuhnya melek digital, apalagi yang masyarakat desa ya Bu Hermin. Tapi kita akan membahas lebih banyak soal itu. Terkait juga
yang paling penting ini tidak hanya sekedar memasarkan tapi juga membangun brand awareness. Nah, kadang kan supaya customer itu tidak hanya sekali beli tapi repeat order, beli lagi, ini kan harus membangun brand awareness yang kuat untuk produk UMKM maupun di pasar lokal maupun regional begitu ya. Nah, ini gimana caranya Bu Hermin? Begini, untuk membangun brand awareness tadi ya, atau kesadaran merek yang kuat ya, itu untuk produk UMKM di pasar lokal maupun regional itu harus fokus pada beberapa hal. Yang pertama adalah identitas merek yang kuat. Nah, identitas merek yang kuat ini meliputi apa saja? Setidaknya mencakup 3 unsur. Ada nama, logo, dan slogan. Buat nama, logo, dan slogan ini yang sekiranya mudah diingat, kemudian unik, dan bisa merepresentasikan produk UMKM-nya. Kemudian jangan lupa adalah istilahnya itu narasi brand. Apa tujuannya narasi brand ini? Lah setidak-tidaknya UMKM ini atau para pelaku usaha ini bisa menceritakan kisah produknya, mulai produk itu dibuat sampai produknya itu menjadi istimewa. Kemudian yang kedua adalah pahami target pasar. Untuk memahami target pasar ini, kenali dulu pelanggan dengan memahami apa keinginan pelanggan itu, kemudian apa yang menjadi kebutuhan pelanggan itu, apa yang menjadi kebiasaan pelanggan ketika berbelanja, kemudian jangan lupa pilih platform yang tepat, kemudian optimalkan media sosial, jangan lupa juga manfaatkan konten marketing, kemudian lakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, serta berikan pengalaman yang positif kepada pelanggan dengan memberikan pelayanan yang prima serta kemudahan dalam berinteraksi. Itu tuh beberapa hal yang harus diperhatikan juga untuk meningkatkan brand awareness, dan ini penting banget nih kalau kita ingin dagangan laku, kemudian mencapai target pasar yang lebih luas begitu ya Bu Hermin. Kalau UMKM binaan Bu Hermin sendiri ini sudah berapa lama Bu? Kurang lebih 5 tahun. Oh, 5 tahun. Wah, luar biasa. Dan ini di Jember ya? Di Jember. Bu, melibatkan banyak masyarakat desa kan? Ya. Nah, ini karena saya juga berasal dari desa. Oh, oke. Jadi warga desa setempat situ ya, di Jember, kemudian dibina oleh Bu Hermin, jadi binaan UMKM yang luar biasa. Tapi bicara soal daerah pedesaan, ini kan mungkin strategi pemasarannya pun juga agak berbeda mungkin, atau justru sama aja Bu Hermin. Ini gimana kalau strategi pemasaran yang cocok untuk UMKM di pedesaan? Saya rasa kalau berbicara terkait strategi pemasaran apa yang harus digunakan antara desa dan kota itu tidak jauh beda ya. Karena kita tahu hari ini masyarakat desa ini tidak semua gaptek. Mereka sudah mulai IT kok gitu. Maka tidak ada salahnya untuk terkait strategi pemasaran, mau baik itu di desa itu menggunakan pemasaran digital. Itu bisa menggunakan media sosial atau iklan online ya. Nah, kebetulan ini kemarin di dapil saya juga ada kerjasama dengan mahasiswa. Kayaknya saya harus nyapa konstituen saya nih. Boleh. Assalamualaikum. Sri Kandi Desa Wonorejo, bagaimana kabarnya? Bagaimana dengan program Si Jadinya? Saya pantau loh ya dari grup-grup Sri Kandi ya. Dari situ saya melihat bahwasannya Sri Kandi Wonorejo ini bekerja sama dengan mahasiswa. Di situ ada program yang namanya program Si Jadi, yaitu siap jualan digital. Nah, ini kebetulan kemarin saya lihat di pamfletnya itu banyak yang keuntungan yang bisa didapat. Benefit yang didapat itu apa saja. Jadi kalau mengikuti program Si Jadi ini bisa memperoleh pelatihan gratis digital marketing, kemudian memperoleh ilmu jual beli online, ya kan, betul kan Sri Kandi Wonorejo. Kemudian memperoleh pendampingan langsung oleh mahasiswa, serta menambah relasi dan jaringan bisnis. Itu yang bisa didapat dari mengikuti program digital itu tadi, program Si Jadi ya. Selain itu, karena kita ini adalah di pedesaan, maka pemasaran lokal itu juga masih perlu dilakukan. Pemasaran lokal ini meliputi kerjasama dengan toko lokal, baik itu warung maupun toko kelontong, seperti itu. Bisa juga UMKM ini juga ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa. Saya rasa seperti itu. Siapa tahu ini produknya itu bisa ditawarkan di acara-acara tersebut. Kemudian
di desa ini tidak lepas dari yang namanya strategi dari mulut ke mulut. Iya, betul. Jadi kalau misalnya ada orang jualan kuliner nih, dibeli di mana? Oh, beli di sana loh. Ini kan jadi dari mulut ke mulut, itu masih berlaku kalau di desa. Cuman saran saya, strategi apapun yang digunakan, menurut saya tuh memasang pamflet atau banner dan sebagainya perlu. Kenapa? Tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada pelanggan apa sih yang sedang, usaha apa yang sedang Anda tawarkan, produk apa yang sedang Anda tawarkan. Lah itu perlu dibuatkan sejenis reklame atau banner ya. Kemudian yang terpenting lagi adalah membangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Kan ada kata-kata tuh, pembeli adalah raja. Ya. Maka melayani pembeli dengan baik itu menjadi kebutuhan yang paling utama dalam berupaya dalam kegiatan UMKM ini. Apalagi kemudian perhatikan tren terkini. Maksudnya bagaimana? Kita ini tidak perlu merubah produk yang sudah kita tekuni, usaha yang sudah kita tekuni, akan tetapi tidak ada salahnya tuh program yang kita tekuni ini apa yang perlu diperhatikan. Mungkin dari kemasannya, cara brandingnya bagaimana, kemudian strategi pemasarannya, atau jaringannya seperti itu. Dan yang kemudian lagi ada lagi manfaatkan teknologi. Nah, jangan sampai punya alasan kita orang desa nggak bisa apa-apa, siapa yang nggak ada asumsi macam selama kita mau belajar, insya Allah meskipun orang desa itu pasti akan bisa. Kemudian lakukan evaluasi dan perbaikan. Jadi pantau kinerjanya, kalau menurut saya nih ya, pantau kinerjanya, kemudian ukur hasilnya, serta perbaiki strateginya. Oke, itu tadi tips-tips yang mungkin bisa dilakukan. Wonorejo ya tadi ya? Ya, Wonorejo, Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong. Assalamualaikum Sri Kandi Wonorejo. Waalaikumsalam. Wah, ini pasti lagi nonton nih para Sri Kandi ini. Mungkin juga bisa menginspirasi juga untuk dulur Jatim di wilayah lainnya ya, dimanapun, bahwa strategi pemasaran itu menjadi penting untuk kita perhatikan. Brand awareness tadi, juga beberapa hal terkait digitalisasi. Dan sekarang desa-desa pun bisa kok menggunakan media sosial, walaupun juga tetap disertai dengan cara-cara konvensional, dititipkan di warung-warung, toko kelontong kalau memang dagangan makanan begitu ya Bu Hermin ya. Tapi kalau sekarang itu kan banyak ya Bu Hermin, UMKM atau brand-brand yang kolaborasi dengan influencer, content creator gitu ya. Kalau untuk UMKM di desa sendiri khususnya atau di Jatim, seberapa efektifkah atau perlu nggak sih kita kolaborasi dengan influencer atau content creator gitu Bu Hermin? Ya perlu sekali ya, karena kalau kita itu berbicara terkait, tentu ini akan sangat bermanfaat sekali, karena ini merupakan strategi ini untuk membantu UMKM itu memperluas jangkauan, kemudian membangun kepercayaan. Selain itu juga meningkatkan penjualan melalui promosi yang lebih personal dan organik. Nah, bisa nih influencer dan disesuaikan ya. Kalau kita jualan makanan ya influencer, ini food vlogger yang suka mukbang itu. Jadi jangan sampai salah sasaran kemudian jual makanan tapi influencernya fashion. influencer gitu ya. Ini kan harus diperhatikan juga. Ini salah satu strategi marketing. Kalau pemanfaatan e-commerce, Bu Hermin, menurut Ibu gimana UMKM itu bisa memanfaatkan e-commerce? Sekarang kan banyak sekali macamnya ya. Terkait hal tersebut, UMKM itu perlu meningkatkan visibilitas itu melalui beberapa cara ya. Jadi yang pertama adalah buat akun bisnis profesional di platform e-commerce tadi ya, dengan medsos yang relevan dengan target pasar. Kemudian manfaatkan konten visual yang menarik dan berkualitas, serta buat konten yang informatif dan menghibur. Kemudian aktif berinteraksi dengan pelanggan juga. Kemudian yang terakhir adalah memanfaatkan iklan berbayar di media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Seperti itu. Itu juga penting tuh, pokoknya kita harus terlihat dulu nih kalau kita menjual sesuatu gitu. Ya. Visibilitas itu tadi menjadi penting, dan cara-cara hari ini memang lewat e-commerce, medsos, karena orang kadang sekarang dikit-dikit bukanya e-commerce gitu ya Bu Hermin ya, udah males gitu. Kayak misalnya harus pergi ke suatu tempat untuk membeli langsung, ya udahlah kita buka toko warna ini, warna itu dulu deh, supaya bisa lebih mudah, lebih cepat dikirim langsung ke rumah dan bisa dikenal lebih luas lagi pasarnya. Tapi
pasti ada tantangan-tantangan yang kerap kali dihadapi oleh UMKM kita ya Bu Hermin, di Jawa Timur khususnya. Yang Ibu lihat apa tantangan utama yang dihadapi dalam pemasaran produknya UMKM kita? Sekali lagi kalau berbicara terkait tantangan ya, tentu tantangan utama dari pemasaran UMKM itu sendiri adalah keterbatasan modal. Banyak para UMKM yang ada di Jawa Timur ini yang mengalami kesulitan terkait dengan bagaimana caranya mendapatkan akses permodalan untuk mengembangkan usahanya, gitu loh. Sehingga masih banyak juga pelaku usaha ini mengandalkan modal seadanya. Nah, ketika kita sudah berbicara terkait menggunakan modal seadanya, lalu bagaimana caranya harus berkembang? Kalau modal itu yang digunakan adalah hanya modal seadanya. Padahal sebenarnya pemerintah pusat itu punya program unggulan, itu yang namanya kredit usaha rakyat. Ya memang tujuannya itu membantu para pelaku usaha ini yang mengalami keterbatasan modal, gitu loh. Cuman sudah update-kah para pelaku usaha ini terkait itu, gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, minimnya literasi digital. Nah, ini yang mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang pemasaran digital dan cara memanfaatkannya. Andai itu tidak terjadi, mungkin ya mindset masyarakat yang mungkin sampai hari ini beranggapan bahwa kalau berjualan tuh harus di toko, di pusat keramaian atau pusat perbelanjaan, enggak lagi gitu loh. Kita itu jualan bisa di rumah kok gitu. Yang penting itu tadi jangan sampai minim literasi digitalnya itu gitu ya. Kemudian manfaatkan kendala teknologi yang masih banyak juga para pelaku usaha ini masih belum bisa memahami cara menggunakan aplikasi dan sistem manajemen. Tadi disebutkan di awal, ketika para pelaku usaha ini sudah menemukan akses permodalan, itu tidak serta-merta masalahnya selesai. Ya, betul. Karena salah satu untuk mendapatkan akses permodalan ini harus ada manajemen keuangannya, meskipun itu sesederhana mungkin ya. Nah, disinilah kelemahannya pelaku usaha ini. Kadang-kala mereka itu mahir dalam berdagang, tapi lemah terkait dengan administrasinya. Lemah terkait administrasinya itu, kadang-kala mereka untuk manajemen keuangannya itu masih belum maksimal. Seperti padahal itu salah satu syarat untuk mendapatkan permodalan. Kemudian terkait aplikasi, apalagi aplikasinya. Yang secara nyata aja mereka masih kesulitan. Kadang-kala juga sebenarnya nggak sulit kalau mereka mau belajar gitu. Nah, aplikasi ini tidak semua orang memahami itu. Nah, berbicara aplikasi ini, saya lagi-lagi harus menyapa teman saya yang ada di Dapil ya. Ini kebetulan kami ini berangkat dari organisasi yang namanya Laskar Sholawat Nusantara. Di mana salah satu sayap Laskar Sholawat Nusantara ini ada 4 sayap. Itu yang pertama adalah Serikat Tani Laskar Sholawat Nusantara, itu komunitas para petani. Kemudian ada Serikat Mahasiswa Laskar Sholawat Nusantara, komunitasnya mahasiswa. Ada SPLS, Serikat Pengusaha Laskar Sholawat Nusantara. Nah, ini saya harus menyapa ketua SPLS-nya ini. Assalamualaikum Mas Rohim. Bagaimana dengan SPLS-nya, apakah masih berjalan lancar? Mudah-mudahan tetap berjalan lancar. Di mana SPLS ini Mbak sebenarnya komunitasnya para UMKM juga, bahkan sampai ke travel umroh juga. Umrohnya adalah tagline-nya umroh bareng bersama LSN, yaitu jadi SPLS juga ada istilah berjejaring dan berdaya kayaknya ya Mas Rahim ya, saya lupa itu. Mudah-mudahan itu tetap lancar. Dan salam, ojo lali, moco salawat. Dan yang terakhir, yang terakhir adalah Srikandi, yang saya kebetulan ketua umumnya itu. Jadi di situ ada kita SPLS ini punya aplikasi sendiri, Mbak. Jadi masyarakat mau membutuhkan apa, tinggal buka aplikasinya. Di situ tersedia semua. Cuman kan tidak semua masyarakat bisa menggunakan aplikasi itu. Gitu loh. Padahal itu sudah diwadahi oleh SPLS tadi, seperti itu. Itu khusus anggota ini aja, Serikat Sholawat Nusantara? Semuanya boleh, itu umum, untuk umum. Memang kebetulan SPLS ini yang punya aplikasinya, seperti itu. Selain itu juga terkendala dengan persaingan. Berbicara dengan persaingan, tentu persaingan ini tidak hanya datang dari UMKM semacamnya ya, tapi juga dari pemain bisnis yang lebih besar. Maka dalam hal ini, menurut saya,
peran UMKM itu dibutuhkan. Bagaimana caranya bisa berinovasi, kemudian memiliki strategi pemasaran yang efektif. Kalau nggak seperti itu, maka akan kalah saing dengan pemain bisnis yang lebih besar itu. Betul. Dan yang terakhir ada lain-lain. Yang lain-lain itu banyak, Mbak. Jadi kendala itu bisa dari retribusi dan logistik, manajemen keuangan yang sempat saya tadi jelaskan sedikit itu, kemudian kualitas produknya, belum lagi standarisasi produknya, belum lagi akses pasarnya dan SDM-nya. Banyak kendalanya seperti itu. Oke, tantangannya banyak ternyata ya sebetulnya ya, tapi sudah banyak juga upaya yang dilakukan. Termasuk kalau kita bicara UMKM ini kan sebetulnya Indonesia ini UMKM tuh jadi backbone ya, Bu Hermin ya, termasuk kayak kemarin COVID itu kan kalau nggak ada UMKM yang masih bertahan. Justru gitu. itu yang jadi tulang punggung ya. perekonomian ini gitu. Betul, tulang punggung perekonomian UMKM kita. Tapi di sisi lain kita juga terkadang menghadapi di momen-momen tertentu yang kemudian ekonomi lesu, pada akhirnya UMKM itu harus struggling, belum lagi dengan tadi Ibu sampaikan persaingan ketat, entah produk sejenis atau dengan perusahaan besar. Nah ini apa kemudian yang mereka harus lakukan? Bagaimana menghadapinya, Bu Hermin? Ya, untuk menghadapi persaingan yang ketat itu tadi, maka UMKM ini harus menggunakan beberapa strategi yang matang. Salah satunya adalah harga harus bersaing. Nah, dalam hal ini harus ditentukan tuh harga yang kompetitif, tetapi tetap mempertimbangkan biaya produksi dan nilai produknya. Yang kedua, berikan promosi dan diskon untuk menarik minat pelanggan. Nah, berbicara terkait promosi dan diskon, rata-rata coba kita perhatikan. Biasanya di mana ada Indomaret, kalau tidak di depan atau di sampingnya pasti ada Alfamart, kan gitu. Apakah mereka tidak bersaing? Bersaing. Entah itu dalam segi penataan produknya, ketersediaan produknya, pelayanannya, dan bahkan promo dan diskonnya, kan seperti itu. Saya ada sih Mbak di dapil saya itu, sehingga ini menjadikan pelanggan itu kalau nggak belanja ke situ tuh nggak enak gitu. Apa sih yang membuat kok harus belanja ke situ padahal Indomaret tuh banyak? Dari pelayanan. Nah, jadi kayaknya itu memang dibutuhkan bagi kami yang tidak sempat mengecek ya apakah di situ ada poin-poin yang bisa digunakan di aplikasi tersebut karena keterbatasan waktu ya. Tapi dengan di satu Indomaret yang sering saya buat belanja itu, dengan sendirinya pegawainya tuh, Bu, ini ada promo Bu, ini itu kan membantu kami yang kami tidak sempat kan itu. Ini kayaknya ini di dapil saya ya, ada di Indomaret yang baratnya Pom Tanggul. Nah ini pelayannya bagus sekali. Sehingga saya pun bisa gini, belanjanya di Indomaret, ya Indomaret sana aja. Karena saya itu merasa terlayani itu. Itu jadi di situ saya bisa mengetahui, bisa menggunakan ada poin-poin yang bisa dipakai, kemudian cashbacknya apa dan sebagainya. Andai semua pelayanan seperti itu, maka dengan pelanggan itu kan kita nggak usah nyari, datang sendiri kan seperti itu. Kemudian ada jalin kemitraan. Ya tentu dengan menjalin kemitraan ini harus dilakukan karena untuk memperluas jangkauan pasar dan berani mengambil resiko. Nah dalam hal ini kita itu tidak perlu takut dengan mencoba hal-hal yang baru. Karena apa? Resiko yang kita ambil itu bukan sembarang resiko, tapi sekiranya resiko itu terukur. Jangan asal ambil resiko kalau nggak terukur. Kalau nggak terukur jangan, ya pasti akan untuk mencoba hal-hal yang baru tuh nanti akan khawatir, ada kekhawatiran. Tapi kalau sudah mengambil resikonya itu dengan resiko yang terukur, insya Allah rasa khawatir itu tidak ada, seperti itu. Yang terakhir adalah lakukan evaluasi dan adaptasi. Di sini terus pantau dan evaluasi kinerja bisnis Anda itu, serta beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan konsumen, seperti itu. Nah, itu dia dulur Jatim, harus diperhatikan. Kalau perlu harus dicatat ini ya, sambil nonton ini harus dicatat tadi, karena banyak banget strategi yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita aplikasikan di UMKM kita, atau mungkin bahkan ada yang baru mau memulai mendirikan UMKM begitu ya. Bu Hermin monggo diminum dulu sambil kita ngobrol-ngobrol soal UMKM. Ini memang sangat menarik sekali dan memang tantangannya pun juga banyak. Tadi Bu Hermin sampaikan, dan itu ya memang masih kerap kali terjadi tantangannya. Tapi cara menghadapinya, kemudian mungkin juga tadi Bu Hermin sampaikan bahwa kita tidak boleh takut untuk mengambil resiko asalkan terukur gitu ya. Tapi di sisi lain mungkin
banyak orang yang tidak paham terukurnya itu seperti apa ya, atau karena minimnya literasi tadi. Betul. Sehingga keterbatasan sumber daya UMKM, entah itu SDM-nya, kemudian secara finansial modal tadi, ataupun teknologinya, sehingga untuk mengetahui supaya terukur tadi mungkin apa solusi yang bisa ditawarkan Bu Hermin? Tergantung dari segi apanya. Jadi kalau kita itu ingin mengetahui solusi apa sih yang bisa diberikan untuk menghadapi masalah keterbatasan itu ya. Lah, maka dalam hal ini ada mungkin misalnya kalau itu permasalahan itu dari segi finansial, maka prioritaskan penggunaan dananya. Nah, prioritaskan penggunaan dananya, cari bantuan baik itu dari pemerintah daerah maupun dari swadaya lembaga masyarakat. Lakukan penggalangan dana jika perlu. Kemudian prioritaskan penggunaan dananya tadi, serta kurangi biaya operasional dan manfaatkan aset yang sudah ada secara optimal. Akan tetapi kalau permasalahan itu berasal dari segi sumber daya manusianya, maka berikan pelatihan dan keterampilan. Tujuannya adalah bagaimana supaya masyarakatnya ini ya agar lebih kompeten dan produktif untuk melakukan sesuatu yang bergerak di bidangnya, dengan kalau perlu itu melakukan perekrutan sukarela dengan melibatkan masyarakat yang memiliki minat dan keterampilan yang sesuai dengan kegiatan produk yang dilakukan. Terus lakukan kolaborasi, kemudian manfaatkan teknologi dan tingkatkan inovasi dengan memberikan apresiasi kepada sumber daya manusia yang sudah bekerja keras selama ini. Kemudian kalau itu permasalahan dari segi teknologi, manfaatkan teknologi yang ada, kemudian kembangkan teknologi sederhana sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Nah, jangan lupa berikan pelatihan juga kepada SDM untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi ya. Nah, untuk itu sebenarnya bisa tuh kita jalin kerjasama ya dengan pihak yang memiliki keahlian teknologi agar kita itu mendapatkan dukungan bisnis seperti itu. Oke, itu solusi yang bisa dulur Jatim semua lakukan ya ketika menghadapi keterbatasan sumber daya, entah itu finansial, SDM maupun teknologi. Solusi-solusi itu bisa menjadi salah satu cara. Dan kalau langkah mendesak yang bisa dilakukan pemerintah daerah kita saat ini, Bu Hermin, untuk meringankan UMKM kita khususnya di era digital ini, apa yang harus dilakukan? Langkah paling mendesak yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah menyediakan pelatihan dan pendampingan intensif dalam pemanfaatan teknologi digital. Nah, karena ini penting ya, karena kita sudah di era Gen Z atau milenial ini ya, betul. yang tidak lepas dari teknologi kan seperti itu. Ya, betul. Nah, kemudian memastikan aksesibilitas terhadap infrastruktur digital yang memadai, baik dari terkait dengan akses internet, kemudian penyediaan platform itu tadi, maupun sistem pembayaran digital. Yang terakhir memberikan dukungan, yaitu tadi dukungan permodalan, mau pakai kredit usaha rakyat atau yang lainnya itu bisa. Karena kalau menurut saya KUR ini sangat membantu ya. Kenapa? Di samping bunganya itu rendah, kemudian agunannya itu tidak memberatkan dan prosesnya cepat. Seperti itu. Betul, apalagi sekarang juga dengan program baru yang BPR itu ya Bu Hermin ya, yang sudah bukan lagi jadi perkreditan rakyat, tapi jadi bank perekonomian rakyat. Ya betul, ini juga memudahkan para masyarakat yang bergerak di bidang UMKM nih, supaya memudahkan begitu dengan bunga yang kecil. Jadi penting sekali Bu ya, bisa kita katakan literasi digital ini ya. Oke, tapi kalau peluang pasar yang bisa dimanfaatkan UMKM di Jatim sekarang, kalau Bu Hermin melihat apa Bu? Kalau berbicara terkait peluang pasar di Jawa Timur, kalau dikupas satu persatu Mbak, banyak ya Mbak. Tapi yang kalau kita rating aja ya, jadi kalau berbicara terkait peluang pasar, yang pertama tentu adalah sektor kuliner. Ya, kenapa kok sektor kuliner? Karena UMKM ini, bisnis kuliner ini menjadi pilihan utama karena peminatnya yang tinggi. Nah, dari sinilah UMKM itu bisa lebih fokus pada makanan khas daerah, atau makanan kekinian, atau catering untuk berbagai acara. Nah, kalau berbicara terkait dengan makanan khas daerah, tentu di masing-masing daerah itu punya makanan khas sendiri. Contoh nih, kalau kita lihat dari Jawa Timur bagian timur ya, Banyuwangi.
siapa yang nggak kenal dengan sego tempongnya, Ya. nah, ya kan? Situ Bondo dengan nasi keraknya, Bondowoso dengan nasi sego mamongnya ya. Jember apakah tidak ada? Ada tuh. Jadi kalau ke Jember itu ada yang namanya pecel pencuk garahan. Nah ini saya promosikan ini ya. Jadi kalau mau ke Banyuwangi atau ke Bali, kalau mau masuk Gumitir itu di situ ada rumah makan yang namanya rumah makan Asri, Garahan Asri. Nah di situ yang terkenal adalah pecel pencuknya, gitu. Makanya dinamakan pecel pencuk Garahan. Di Lumajang bagaimana? Ada tuh nasi kelornya. Kelor ini kan moringa. Ya jadi terkenal dengan nasi kelornya. Belum lagi Probolinggo. Apa Mbak mungkin tahu Probolinggo terkenal dengan makanan khas apanya? Apa ya Bu? Nggak tahu, saya biasanya makan bakso. Rawon ngulingnya ya kan? Iya rawon nguling, betul ya rawon nguling. Pasuruan dengan apanya? Lontong Kupangnya. Madura dengan apanya? Bebek sinjainya ya, selain sate lah ya, banyak lagi. Lamongan dengan apa? Sotonya kan gitu. Nasi boran gitu ya. Madiun pecel pencuknya kan gitu. Malang dengan baksonya dan banyak lagi. Kalau berbicara terkait kuliner itu bisa dimanfaatkan oleh UMKM untuk mencari peluangnya ya. Kemudian yang kedua adalah sektor fashion ya. Fashion ini, industri fashion ini juga menawarkan peluang besar, baik itu pakaian jadi maupun kerajinan produk kreatif lainnya seperti batik, kemudian kerajinan tangan dan produk UMKM yang ramah lingkungan lainnya. Nah, jadi batik ini kita lihat batik Tuban. Ayo, Mbaknya kan orang Jawa Timur harus tahu nih. Batik Tuban ini terkenal dengan apa? Ya? Nggak tahu. Ya motif lokcennya itu kalau batik Tuban. Kalau Madura itu dengan warna warna cerahnya. Kalau Madura. Kemudian belum lagi batik Pekalongan ya. Lah Jember bagaimana? Jember ini punya batik tembakau. Seperti itu. Ya kalau kerajinan tangan Sidoarjo terkenal dengan kerajinan kulitnya. Kemudian Kediri dengan tas mangkurame atau makrame itu bos istilahnya lupa ya. Kemudian ada Trenggalek dengan kerajinan bambunya. Itu jadi bisa dijadikan. Jember juga loh Mbak. Mungkin masyarakat Jember masih ada yang tidak tahu kalau Jember itu punya kerajinan yang terkenal. Itu ada di Dawan Mangli. Jadi para pecinta burung yang mungkin butuh sangkarnya bisa tuh belanja di Dawan Mangli. Di situ ada pembuatan kerajinan tangan yaitu sangkar burung. Menarik ini. Seperti itu. Yang ketiga adalah sektor agrobisnis. Ini UMKM dapat mengembangkan produk makanan dari hasil pertanian maupun dari peternakan. Dan yang keempat itu adalah sektor pariwisata. Nah, di sini dengan banyaknya destinasi wisata di Jawa Timur ini, UMKM itu bisa memanfaatkan peluang di bidang akomodasi kuliner. Ya. Biasanya kan orang kalau berkunjung ke suatu wisata itu kan ditunjukkan di situ loh ada makanan khas kan gitu. Bisa juga kerajinan tangan. Kalau kan pasti cari oleh-oleh tuh gitu. Oleh-oleh khas daerah sini apa gitu. Nanti itu harus kita tunjukkan gitu loh. Selain itu juga ada jasa tur. Nah itu. Dan yang terakhir adalah sektor infrastruktur dan sektor-sektor yang lain. Oke. Jadi beberapa sektor unggulan yang bisa menjadi peluang ya untuk para UMKM di Jawa Timur tadi, tapi juga masih jadi PR nih Bu Hermin, gimana sektor-sektor unggulan tadi itu bisa menembus pasar ekspor. Nah, ini kan tidak semua bisa ya menembus pasar itu. Gimana caranya Bu Hermin? Untuk menjangkau produk UMKM di Jawa Timur itu bagaimana caranya itu sebenarnya ada beberapa langkah strategis ya yang harus dilakukan. Yang pertama adalah lakukan riset pasar dan pemilihan negara tujuan. Kan tujuannya kita kan internasional gitu ya. Ya. Dalam hal ini UMKM itu melakukan pemilihan produk. Ya, dengan fokus pada produk unggulan yang memiliki nilai tambah dan keunikan tersendiri. Nah, produk-produk seperti pertanian, peternakan, rempah-rempah, kopi dan coklat, kan itu adalah produk yang dari Indonesia yang paling berpotensi sebenarnya gitulah. Kemudian selain itu pahami karakteristik pasar. Sebagai pelaku usaha ini jika kita ingin menawarkan produk kita di luar negeri, pahami dulu karakteristik pasarnya seperti apa. Kemudian tujuan ekspornya kemana nih gitu. Kalau sudah tahu tujuan negaranya, harus tahu selera negara itu apa, biar tepat sasaran kan seperti itu. Kemudian regulasi dan tren di negara tersebut yang berlaku seperti apa, itu juga harus dipahami. Seperti itu. Lagi-lagi soal literasi ya. Semakin kita paham ya kita bisa menembus pasar ekspor itu. Kalau saya tidak salah Lamongan itu juga rajungannya bisa sampai ini ya,
ekspor juga ya Bu Hermin ya, karena memang rajungan terbaik kalau Iya, kalau tidak Lamongan salah kalau ya. nggak Iya, salah iya, itu. Lamongan, Iya, betul. Dan juga sebenarnya dari banyak itu lainnya. tidak itu saja Mbak, untuk menembus pasar internasional itu juga perlu meningkatkan kualitas produk beserta inovasinya. Nah, ini pastikan produk yang diekspor itu memiliki kualitas standar internasional yang harus dikirimkan itu. Kemudian lakukan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah produk, baik dari segi desainnya, fungsinya, serta kemasannya. Nah, selain itu, manfaatkan teknologi digital. Tetap itu tidak bisa kita hilangkan terkait teknologi digital. Jalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait, tingkatkan kualitas SDM-nya melalui pelatihan dan keterampilan, dan ikuti pameran. Ya, jadi kenapa kok harus ikut pameran? Agar bisa memperkenalkan produk UMKM ini kepada calon pemberi dari berbagai negara. Nah, tidak hanya sekedar itu, tidak hanya sekedar harus ikut pameran, tapi juga bisa ikut business matching. Nah, business matching ini kan untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan calon pemberi dari luar negeri. Iya, betul. Baru itu nanti bisa untuk menembus pasar internasional itu. Dan Pemprov kan juga banyak memfasilitasi itu ya, Bu Hermin ya, business matching, kemudian apa Bu yang bazar. Nah, bazar pameran gitu ya, itu Pemprov kerap kali mengadakan begitu, dan ini bisa menjadi kesempatan UMKM di Jawa Timur dimanapun ya. Kalau tadi pariwisata juga kita punya potensi, Bu Hermin sampaikan, ini otomatis kan bisa menjadi pintu promosi harusnya ya, dan pemasaran UMKM. Nah, ini gimana untuk mengoptimalkan itu, Bu Hermin? Potensi UMKM di Jawa Timur itu dapat dimanfaatkan untuk memasarkan produk UMKM melalui berbagai cara. Yang pertama, integrasi produk UMKM dalam destinasi wisata. Nah, ini harusnya kalau seperti itu para pelaku usaha ini menyediakan produk di titik wisata tersebut ya, dengan membuka toko atau booth ya. Nah, libatkan UMKM dalam pengembangan desa wisata. Selain itu, jalin kerjasama dengan hotel atau homestay. Kemudian pemasaran digital. Nah, ini baik melalui website, media sosial maupun pemasaran berbasis lokal. Jalin kerjasama dengan pihak lain, entah itu dengan pemerintah daerah, agen perjalanan, atau komunitas lokal. Bisa juga inovasi produk dan layanan. Contohnya kemasan produk. Buat kemasan produk itu yang menarik dan ramah lingkungan untuk produk UMKM ya. Jangan lupa yang ramah lingkungan loh ya, harus dipentingkan itu ya. Kemudian berikan pengalaman wisata yang unik dan berkesan bagi wisatawan. Contoh mengadakan tur kuliner tadi, workshop kerajinan tangan, kemudian tur edukasi dan budaya lokal ya. Itu perlu, dan tingkatkan kualitas layanan. Betul tadi Bu Hermin sampaikan, ini terkait produk ramah lingkungan itu ya, dari kemasan. Ini juga bisa menjadi peluang ya Bu Hermin ya. Betul. Karena sekarang orang, karena semakin banyak atau ketatnya persaingan tadi, kadang orang mencarinya yang ramah lingkungan deh, yang entah packagingnya bisa didaur ulang dan lain sebagainya gitu ya Bu Hermin ya. Kalau pesan Bu Hermin nih untuk anak-anak muda yang ingin memulai usaha UMKM seperti apa Bu? Pesan saya kepada anak muda yang mau memulai usahanya di bidang UMKM, saya rasa cukup fokus pada inovasi dan adaptasi, kemudian manfaatkan teknologi digital, bangun jaringan yang kuat, dan jangan pernah menyerah dengan tantangan. Karena kunci sukses UMKM itu terletak pada kemampuan untuk terus belajar, berinovasi, dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Oke, itu untuk anak-anak muda yang mau memulai bisnis UMKM. Jadi tips dari Bu Hermin tadi, ayo kita lakukan anak-anak muda Jatim. Tapi bagaimana dengan UMKM yang mungkin sudah terbentuk, sudah ada, tapi ingin naik kelas dan punya daya saing di tingkat nasional atau mungkin bahkan menembus pasar ekspor internasional tadi Bu Hermin? Gimana? Kalau terkait itu ya harus perlu strategi yang komprehensif ya, karena menyangkut peningkatan kualitas produk, kemudian efisiensi operasional, kemudian perluasan pasar, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi bisnis. Itu seperti itu. Kalau dukungan Bu Hermin, harapannya ke depan ya, mungkin dukungan apa sih yang perlu diberikan pemerintah provinsi khususnya, ataupun juga mungkin dari DPRD untuk peningkatan UMKM kita?
perlu akses permodalan yang mudah dan terjangkau. Itu yang penting. Kedua, bantuan pemasaran dan promosinya, serta pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Kemudian penyederhanaan birokrasi perizinan dan regulasi yang mendukung UMKM. Oke, itu dia. Dan mungkin lagi tadi kan Bu Hermin cerita terkait dengan komunitas-komunitas itu juga menjadi penting. Seperti tadi contohnya Laskar Srikandi, Laskar Selawat Nusantara, SPLS. SPLS, kemudian juga membentuk satu komunitas dan itu juga bisa bermanfaat, saling berjejaring dan lain sebagainya. Mungkin bisa disampaikan juga ke dulur Jatim, Bu, daerah-daerah lain misalnya ya, untuk bisa meniru atau bahwa peran komunitas itu atau asosiasi UMKM bisa membuka peluang pasar baru. Komunitas atau asosiasi UMKM untuk memainkan peran krusial dalam membuka peluang pasar baru itu bisa dengan memfasilitasi akses informasi, kemudian jaringan, pelatihan dan promosi. Mereka itu bisa membantu UMKM dalam beradaptasi dengan perubahan pasar. Bisa juga dalam meningkatkan daya saing dan mengakses pasar yang lebih luas termasuk pasar global. Seperti itu. Oke, Bu Hermin, terakhir harapan Ibu mungkin 5 tahun ke depan Ibu melihat UMKM kita ini kira-kira nanti seperti apa, atau juga mungkin harapan ya, semoga memang terrealisasi begitu untuk UMKM kita. Harapan kami untuk UMKM 5 tahun ke depan, khususnya UMKM yang ada di Jawa Timur, bagaimana caranya UMKM ini semakin maju dan berdaya saing dengan didukung oleh transformasi digital dan peningkatan kualitas produk serta berkolaborasi yang lebih luas. Di samping itu, UMKM juga diharapkan mampu berkontribusi terhadap perekonomian daerah dan nasional serta semakin berperan dalam pasar global. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Hermin. Obrolan yang menarik sekali dan tentunya banyak tips-tips atau strategi-strategi yang bisa dilakukan nih untuk para dulur Jatim semua. Tadi bagaimana pemasaran UKM dari strategi, tantangan dan peluang di Jawa Timur tadi sudah kita kupas tuntas, Bu Hermin sudah jelaskan. Jadi ini bisa adaptasi atau mungkin juga dilakukan untuk para dulur Jatim yang ingin memulai. Ayo, jangan takut, kita harus berani mengambil resiko karena UMKM ini menjadi hal yang penting sekali di Indonesia, apalagi dibekali dengan berbagai strategi tadi yang disampaikan oleh Bu Hermin. Bu Hermin, SPDI MPD, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jatim, terima kasih sudah hadir di sini, lagi-lagi membagikan berbagai insight, berbagai pengetahuan baru, tips juga strategi yang bisa kita lakukan bersama. Sukses dan sehat selalu, Bu. Amin. Salam untuk keluarga dan juga masyarakat di Dapil ya nanti ketika kembali ke Jember. Dan untuk dulur Jatim semua, terima kasih sudah menyaksikan podcast ini, Jatim Channel, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.